Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Jumpa lagi dengan saya di channel Misteri Verhal. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, kalian mendapatkan notifikasi. Kalian mungkin sering mendengar jika rumah sakit memiliki cerita menyeramkan. Sejumlah rumah sakit, apalagi rumah sakit yang dibangun pada zaman Belanda, memiliki cerita horor yang mencekam. Banyak tentara Belanda, pejuang, ataupun tentara Jepang yang meninggal di rumah sakit tersebut. Sejumlah hantu dikabarkan senang tinggal di rumah sakit ini. Kisah menyeramkan saat berada di rumah sakit dialami oleh Yani sekitar tahun 1990-an di sebuah rumah sakit peninggalan Belanda di kota Magelang. Di kota kecil tersebut, Belanda membangun sejumlah rumah sakit. Rumah sakit itu menjadi rujukan bagi kota-kota kecil yang ada di sekitarnya, seperti Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo. Kota-kota ini dulu berada dalam pengelompokan wilayah Karsidenan Kedu. Jadi, rumah sakit di Magelang ini semacam rumah sakit tingkat Karsidenan. Jadi banyak pasien yang dikirim ke rumah sakit tersebut jika di daerahnya sudah tidak bisa menangani. Peristiwa horor itu dialami Yani saat ia menunggui anaknya yang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat itu anaknya dirawat di ruang kelas 3, jadi dia tidak memiliki ruangan khusus seperti halnya pasien VIP. Mereka berada dalam sebuah ruangan besar, sebuah bangsal, di mana pasien tidur berjajar satu sama lain. Bangunan ini masih bangunan khas Belanda, tidak memiliki AC. Tinggi ruangan cukup tinggi, sekitar 4 meter, dengan jendela yang terbuat dari kayu kotak itu juga sekitar tingginya 2 meter. Jendela ini tanpa kaca, hanya menggunakan kayu yang miring-miring berventilasi ini. Jadi sirkulasi udara cukup lancar, apalagi bangunan itu cukup tinggi. Walau tak dilengkapi dengan AC, ruangan ini tetap dingin karena sirkulasi udara yang baik dan didukung oleh iklim di daerah itu yang memang dingin karena diapit oleh beberapa gunung, termasuk Gunung Merapi. Penerangan hanya menggunakan bohlam warna kuning. Saat itu belum ada lampu LED yang terang benderang. Jadi penerangan di ruangan itu memang redup, khususnya saat malam hari ketika sejumlah lampu dimatikan untuk menghemat listrik. Cerita keangkeran rumah sakit ini sudah lama beredar, namun masing-masing memiliki kekhasan tersendiri-sendiri. Tidak ada cerita sama yang berulang dari satu orang ke orang yang lain.
Termasuk apa yang dialami Yani ini juga tidak dialami oleh orang-orang atau pasien yang menunggu keluarganya di ruangan tersebut. Cerita menyeramkan itu biasanya berupa suara-suara yang menakutkan atau penampakan. Yani tak pernah melihat suster yang lewat lorong pada tengah malam lalu menghilang seperti yang diceritakan oleh keluarga pasien yang dirawat di sebelah anaknya. Peristiwa menakutkan dialami Yani pada hari ketiga ia menunggui anaknya. Saat itu dari sekitar 20-an tempat tidur yang ada di ruangan itu, yang terisi hanya 5. Jadi ada sekitar 15 tempat tidur yang kosong, termasuk tempat tidur di sebelah anak Yani. Sehingga Yani tidur di tempat tidur tersebut. Tengah malam, Yani terbangun dari tidur karena mendengar suara kencang dari arah jendela di dekat ia tidur. Ia duduk di tempat tidur dan memandang ke arah jendela. Angin berhembus pelan, tak sekencang suara yang ia dengar saat tertidur tadi. Dinginnya malam ditambah dengan gerimis sebenarnya membuat Yani malas untuk mengambil air wudhu dan sholat malam. Namun karena ia ingin mengetuk pintu langit, memanjatkan doa demi kesembuhan si anak, ia pergi juga ke kamar mandi untuk berwudu dan menjalankan sholat malam, dilanjutkan dengan berdoa. Selesai berdoa, ia kembali tidur ke tempat tidur yang tadi. Yani tidak bisa tidur pulas. Sebentar-bentar ia terbangun, takut si anak membutuhkan sesuatu atau cairan infus habis, sehingga ia harus menghubungi suster untuk mengganti cairan tersebut. Dalam keadaan setengah tidur, ia mendengar suara duk, 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 seperti benda yang diangkat kemudian dijatuhkan ke lantai. Duk, 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 duk. Ia mengucek-ngucek mata mencari arah suara. Ia kembali memastikan apa yang dilihatnya, yaitu tempat tidur yang ada di sebelahnya persis naik turun sendiri. Jadi Yani tidur di sebelah sini, ini tempat tidur anaknya. Nah, tempat tidur yang di sini ini bergerak sendiri, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi tidak terlihat siapa yang mengangkat dan menurunkan tempat tidur tersebut. Saking takutnya, Yani tidak bisa berkata apa-apa. Ia terpaku bagai patung. Setelah sadar apa yang dilihatnya, Yani memejamkan mata, memanjatkan doa agar suara itu segera hilang. Perlahan-lahan suara itu pun menghilang. Duk, 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 duk. Akhirnya suara itu pun benar-benar lenyap. Yani tetap tidak bisa tidur. Ia masih ketakutan. Tak lama kemudian terdengar suara azan subuh. Pagi hari masuklah pasien baru. Pasien itu menempati tempat tidur yang semalam naik turun sendiri. Pasien setengah baya itu menderita komplikasi berbagai macam penyakit. Dokter pun mengindikasikan sudah menyerah. Ia hanya meminta kepada keluarga
untuk menjaga dan merawat pasien itu. Saya akan berjuang semaksimal mungkin, kata dokter kepada keluarga pasien. Malam harinya, insiden naik turun tempat tidur kembali terjadi. Tetapi anehnya, pasien merasa tak terjadi apa-apa. Juga keluarga pasien tidak melihat kejadian tersebut. Hanya Yani sendirian yang melihat naik turunnya tempat tidur. Ia tak berani berteriak. Yani hanya berdoa agar suara itu segera sirna. Perlahan-lahan suara itu pun menghilang, dari keras sampai lenyap. Duk, 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 duk. Tapi hilangnya suara itu dibarengi dengan tangisan histeris keluarga pasien. Ternyata pasien setengah baya itu sudah menghembuskan nafas terakhir berbarengan dengan hilangnya suara naik turunnya tempat tidur. Tempat tidur angker itu kembali kosong setelah pasien meninggal dunia. Yani pun meminta kepada suami untuk menemani berjaga anaknya. Suami tak keberatan karena malam itu malam libur. Yani dan suami tak mau tidur di ranjang lagi. Ia memilih menggelar tikar dan tidur di samping tempat tidur si anak. Suami dan Yani bergantian tidur. Jika Yani yang tidur, suami berjaga. Begitupun sebaliknya. Saat Yani bertugas jaga, ia memilih sholat dan berzikir agar tidak diganggu oleh makhluk gaib yang ada di ruangan tersebut. Benar, selama ia berzikir tak ada gangguan apapun. Selesai berzikir, Yani pergi keluar ruangan. Ia pergi ke warung untuk membeli teh panas. Sambil minum teh, ia mengamati tempat tidur yang sering naik turun sendiri. Samar-samar ia melihat gulungan putih berada di tempat tidur itu. Yani melihat itu sebuah pocong. Karena takut, ia membangunkan suami. Suami yang baru saja bangun mengecek tempat tidur tadi. Ternyata apa yang dilihat Yani hanyalah sebuah guling. Suami pun memperlihatkan guling itu kepada Yani, memastikan bahwa itu bukan hantu atau sejenisnya. Yani lega setelah melihat bahwa itu benar-benar guling. Sebenarnya hati kecil Yani yakin bahwa apa yang dilihatnya tadi bukanlah guling. Ia tetap yakin bahwa apa yang dilihatnya adalah hantu. Suami pamit ke Yani ingin ngopi di warung depan rumah sakit. Meski takut sendirian, Yani tak bisa menghalangi. Jadilah suami meninggalkan ruangan itu. Yani sebenarnya amat takut karena keluarga pasien lain sudah tertidur lelap. Hanya ia sendiri yang masih terbangun. Kembali, ia melihat pocong berada di tempat tidur tadi.
Yani pun menatap pocong tadi, tapi tak bisa berkata apa-apa karena saking takutnya. Bahkan ia pun tak sempat berdoa karena sangat takut. Tiba-tiba pocong yang tadi tidur itu berdiri dan menjelma menjadi wanita dengan sorot mata tajam. Spontan Yani berteriak sehingga membangunkan seluruh orang yang berada di dalam bangsal itu. Orang-orang menghampiri Yani, termasuk suster dan satpam. Mereka meyakinkan Yani jika tidak ada apapun di ruangan itu. Tempat tidur itu hanya berisi guling, tidak ada yang lain, termasuk hantu dan sejenisnya. Tak lama kemudian, suami Yani datang masuk ke bangsal itu. Yani menceritakan kejadian yang menghebohkan tadi. Yani meminta kepada suaminya untuk segera memindahkan anaknya. Jika masih di rumah sakit tersebut, Yani tak mau menjaga lagi. Ia merasa hanya dirinya sendiri yang menjadi sasaran teror hantu penjaga tempat tidur tadi. Soalnya tidak ada orang lain yang melihat kejadian-kejadian aneh di tempat tidur itu. Pagi hari, suami Yani menemui suster. Ia menjelaskan apa yang dialami oleh istrinya. Meskipun suster sebenarnya juga sudah tahu. Ia juga meminta kepada pihak rumah sakit untuk memberikan izin ia memindahkan anaknya ke rumah sakit lain, atau karena kondisinya sudah membaik, mungkin malah diizinkan untuk dirawat di rumah. Suster menjelaskan keputusan memindahkan atau memulangkan pasien bukan berada pada dirinya, melainkan dokter. Untuk itu, ia akan menunggu kunjungan dokter. Nantinya dia akan mengutarakan keinginan Yani dan keluarga. Namun keputusan tetap ada di tangan dokter, bukan suster. Sekitar 1 jam kemudian, dokter berkunjung ke ruangan itu. Ia memeriksa kesehatan anak Yani, juga membaca hasil lab yang dibawa oleh suster. Menurut dokter, kondisi si anak sudah membaik, sudah terbebas dari masa kritis karena trombositnya mulai naik. Ia bisa dibawa pulang untuk menjalani perawatan lanjutan di rumah agar segera sembuh dari penyakit demam berdarah yang dideritanya. Yani merasa lega dengan kabar tersebut. Selain anaknya udah mulai sehat, ia akan terbebas dari teror hantu penjaga tempat tidur tadi. Demikianlah apa yang dialami oleh Yani di sebuah rumah sakit peninggalan Belanda. Ikuti terus channel Misteri Verhaal untuk mendengarkan kisah-kisah seram lainnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.